bukan Romo kita. Tetapi bukankah kata-kata itu justru menegasikan sikap niscaya dari Tuhan yang adalah kekal? Bagaimana mendamaikan ini? Bahwa ada fakta, bahkan fakta Alkitab di dalam Wahyu 1 ayat 18 yang sudah diperlihatkan dan juga di dalam surat Korintus, bahkan Bung Gia sudah menjelaskan atau tepatnya menunjukkan bahasa aslinya, ya, bahwa Tuhan itu mati, kematian Tuhan itu memberitakan kematian Tuhan. Bukankah itu melanggar sifat Tuhan? Kalau menurut pemikiran manusiawinya MYM, ya itu melanggar sifat Tuhan. Tetapi apa yang kurang diperhatikan oleh MYM di situ ialah bahwa mati dalam konteks untuk menjelaskan fenomena penebusan hanyalah bersifat temporal. Sampai di sini bisa paham ya? Mungkin Paman Adios bisa membahasakan secara lebih simpel apa yang saya maksudkan. Maksudnya begini, ketika ada realitas di mana firman itu disalibkan, realitas Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ. Buktinya apa? Dia bangkit dan dia mengatakan kepada wahyunya di dalam wahyunya kepada Rasul Yohanes, dia mengatakan apa? Kini aku hidup dan aku memegang segala kunci kerajaan surga, kunci kebenaran. Jadi memang benar, Allah itu kekal. Dia tidak berhenti di dalam kematian secara abadi. Maka mati yang dialami oleh Sang Putra berbeda dengan kematian manusia atau kematian makhluk hidup lainnya sebagai ciptaan. Mati di situ hanyalah salah satu proses saja yang dipakai oleh pribadi kedua Tritunggal sebagai media penebusan kita. Jadi dia tidak berhenti di dalam penebusan itu saja, tetapi ada proses-proses selanjutnya yang sungguh konsisten dengan sifatnya yang kekal. Makanya hari raya paling besar kita adalah kebangkitan. Jadi jangan melihat Tuhan secara parsial atau secara bagian per bagian saja, Pak Pendeta MBM. Katanya Anda pendeta dari pendeta, profesor kan, pendeta profesor. Kenapa Anda tidak bisa memahami yang dimaksudkan oleh Romo Ndeso itu? Bahwa firman itu mati, benar, tetapi itu hanyalah salah satu proses yang ia alami. Jangankan Tuhan, jiwa manusia itu apa? Immortal. Tetapi manusianya kan mati. Ya, memang benar. Tetapi kematian itu hanyalah sebagian prosesnya, bukan proses secara keseluruhan itu sendiri. Jadi kematian Tuhan itu sama sekali tidak mengganggu sifat niscayanya atau sifat ciri khasnya yang adalah kekal. Justru dialah yang menguasai kematian itu dengan cara dia bangkit. Jadi Yesus tidak berhenti sampai di mati. Justru dengan mati dia bisa menegaskan kalau dia bangkit. Jadi sekali lagi kematian Tuhan atau penyalipan Sang Firman sama sekali tidak bertentangan dengan sifat kekekalannya. Itu pertama. Sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Sangat jelas, Paman. Ya, bagi saya sangat jelas. Nggak tahu bagi paman-paman yang lain. Ya. Saya mohon maaf jika kalimat saya terus. Aduh, terima kasih Paman Adios. Ya. Oke, jadi sekarang saya langsung masuk ke. Sebelum itu terima kasih ya pertanyaannya Bung Gia sudah dipercayakan untuk coba saya bahas. Saya belum bisa mengatakan kalau itu jawaban yang tuntas, tapi saya percaya di dalam ranah diskusi ini sekiranya ada bahan untuk menjawab itu. Nah, saya langsung masuk ke bahan saya selanjutnya yang sama sekali bukanlah bahan yang baru lagi, sebagai penegasan di dalam poin ketiga saya sebelumnya ya. Kan sebelumnya di bagian awal saya menegaskan ada 4 poin dan sudah ditegaskan secara lebih rinci oleh 7 poinnya Bung Gea ya. Saya hanya mau menegaskan poin ketiga saya itu di bagian sebelumnya. Saya mau kembali ke statement Verum Veritatis dan Pendeta MYM ya kepada Romo kita, Romo Abah, Romo Ndeso, yang mana Verum Veritatis mengatakan di bagian akhir kalau Romo Ndeso tidak sesuai dengan pengajaran Bapak Gereja Cyril Alexandria. Yang mana sudah saya katakan sebenarnya yang lebih tepat ia katakan tidak sesuai itu MBM ya, bukan Romo Ndeso. Itu bagi Verum Veritatis ya, tetapi kalau bagi MBM dia mengatakan kalau
Meskipun ini sudah dijelaskan sedikit oleh Bung Gea, tapi saya akan tunjukkan sebenarnya siapa yang lebih mirip Eutyches. Saya akan tunjukkan di sini apa semua tuduhan mereka kepada Romondeso, yang mana Verbum Veritatis mengatakan kalau Romondeso tidak sesuai dengan Cyril, dan MEM mengatakan Romondeso jangan-jangan penganut Eutyches. Sebenarnya mereka lah yang sesuai dengan tuduhan mereka sendiri, bahwa Verbum Veritatis lah yang tidak sesuai dengan Cyril, dan MEM lah yang dekat dengan Eutyches. Mari kita mulai secara pelan-pelan ya. Batu uji untuk menunjukkan kalau mereka lah yang sesuai dengan yang mereka tujukan di sini ialah saya akan menggunakan Santo Agustinus sendiri, yang merupakan kelanjutan pengajaran dari Santo Cyrillus. Karena teologi Mariologi atau teologi Maria yang diajarkan oleh Santo Agustinus itu sangat terinspirasi dengan Mariologinya Santo Cyril dari Alexandria. Dan seperti kita tahu, Veritatis dan MEM adalah penganut Calvinis, sama seperti Calvin yang sangat terinspirasi dengan Agustinus dan sering mengklaim mereka lah pengikut Agustinus. Begitu juga Verbum Veritatis dan MEM merasa bahwa mereka lah penganut Agustinus. Dan kita akan tunjukkan melalui Santo Agustinus, ternyata mereka lah yang sesuai dengan tuduhan mereka. Nah, Bung Gia, saya sempat membagikan satu link di dalam private chat, tapi saya akan bagikan lagi. Ini dari Katolisitas. Saya mohon agar bisa dinaikkan ya link tersebut. Ya, siap Paman. Sudah bagus ini sinyal saya, puji Tuhan. Oke. Suara saya masih bisa ya? Masih sangat lancar. Oh, ya. Linknya sudah dikirim Paman. Sebentar, saya cari. Ya, oh ya, itu Bung Gia. Oke, saya angkat ya. Ya. Oke. Pertama kita akan mulai dulu dengan Verbum Veritatis. Meskipun untuk menanggapi dia kita jangan pakai banyak waktu ya, karena yang kita akan banyak soroti di sini ialah MEM. Karena konteks Bung Gia menanggapi saat ini adalah MEM ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, apakah layar yang dibagikan ini jelas kelihatan? Semoga jelas ya. Di hadapan kita ini ada satu link pengajaran dari yang kita sangat tahu, sangat representatif bagi kita ini, Katolisitas. Mereka adalah tim awam dan sebagian para Romo yang sungguh-sungguh memperhatikan pengembangan iman kita ya, iman umat Katolik awam di Indonesia. Nah, paragraf pertama ini, yang dimana ada 2 catatan kaki di situ, itu adalah kata-kata dari Santo Cyrillus dari Alexandria, yang dikutip oleh tim Katolisitas dari bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang berjudul Paschal Homilis atau Homili Pasca. Nah, berarti di sini ada kaitannya dengan Kristologi. Makanya, mungkin Paman Adios dan Bung Gia sangat tahu ini. Makanya, di dalam perkuliahan-perkuliahan teologi Katolik, tema tentang Mariologi itu selalu tak akan terpisahkan dengan tema Kristologi. Benar kan? Jadi, iya. Mariologi... Kalau salah memahami Kristologi, maka pasti ke Mariologi pasti kacau balau. Benar sekali Paman. Kyrie eleison. Itu jadi pesan untuk kita umat awam bahwa kalau salah memahami Sang Kristus, otomatis orang akan punya pandangan sesat tentang Bunda Maria. Dan itu kita sudah lihat implikasinya. Bahwa ada beberapa aliran yang sangat anti Maria, justru sangat kacau kristologinya. Oke, sekarang kita lanjut. Verbum Veritatis di dalam videonya yang sangat memukau ya, mengatakan kalau Romo kita ini, Romo Aba, itu sangat tidak sesuai. Mungkin kata-kata saya yang hiperbol ya. Artinya atau sederhananya dia mengatakan kalau kata-kata dari Romondeso itu tidak mengikuti teologi dari Santo Cyrillus, bahkan dalam artian tertentu bertentangan. Sekarang kita akan buktikan siapa yang bertentangan. Santo Cyrillus mengatakan apa? Yang dilahirkan oleh Bunda Perawan tidak hanya darah dan daging, dengan cara yang sama dengan para ibu lainnya, tetapi dalam tanda kurung, darah dan daging, maksudnya dari Tuhan ya, dari Tuhan dan dari Allah, yang diresapi oleh kemiripan dengan kita. Bunda Maria, itu untuk catatan kaki pertama. Maksudnya di sini, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu bukan cuma manusia, ya, tetapi adalah Tuhan itu sendiri, yang diresapi oleh kemiripan dengan kita. Ada penyatuan kodrat di sana, bukan penyatuan pribadi. Nah, selanjutnya di tulisannya yang lain, Bunda Maria, Bunda Allah. Ini ya, dia
Gaskan, Bunda Maria, Bunda Allah, bait Allah yang kudus, di dalamnya Tuhan sendiri dikandung. Sebab jika Tuhan Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Bunda Maria yang mengandungnya tidak disebut sebagai Bunda Allah? Di sini saya mau bertanya kepada Paman Adios dan juga pada Paman yang lain, tentunya Bung Gia juga ya. Jika Bunda Maria adalah Bunda Allah, tempat yang kudus di mana Allah sendiri pernah bersemayam di dalamnya sebagai seorang bayi, sebagai seorang janin yang siap lahir. Apakah masih ada sosok lain juga yang bisa punya potensi menjadi ibu, menjadi anak dari Bunda Maria secara dalam tanda petik biologis? Atau hanya Kristuslah yang sungguh-sungguh anak dari Bunda Maria? Simpelnya begini, jika Bunda Maria dijelaskan sebegitu spesifik, sebegitu khusus oleh Santo Cyrillus, pertanyaannya ialah, masihkah Bunda Maria punya anak-anak lain lagi? Ya, itu pada kata sampai itu. Ya. Tetapi apa? Di dalam videonya yang pernah direaksi oleh Bung Gia, Verum Veritatis pernah mengatakan apa, Bung Gia? Bunda Maria punya banyak anak, mirip dengan anti-dikomarianisme dia itu. Iya. Maka pertanyaannya, siapa yang tidak sesuai dengan Cyril dari Alexandria di sini? Romondeso yang ya. Padahal jelas Cyril dari Alexandria yang teologi paradoksnya yang diambil dari Verum Veritatis dari dunia anta beranta mengatakan apa di sini? Bunda Maria, Bunda Allah, bait Allah yang kudus yang di dalamnya Tuhan sendiri dikandung. Bukan Tuhan dan lain-lain. Sebab jika Tuhan Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Bunda Maria yang mengandungnya tidak disebut sebagai Bunda Allah? Maka Bunda Maria hanyalah Bunda Allah. Bukan Bunda Yakobus dan Bunda lain-lain. Meskipun secara teologis dia adalah Bunda Gereja. Tetapi bukan dalam pengertian biologis sebagaimana Kristus yang sungguh-sungguh pernah dilahirkan oleh rahimnya.